Si Agung lah biar gak nge-lag. Udah. Udah. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memulai membahas tugas 2 yang anggotanya adalah saya sendiri, Alpi Sipayung, NIM 14S21019. Saya Agung Maulana Pane, NIM 14S21026. Saya Jilam Tadas Manurung, NIM 14S21029. Saya Gideon Marlon Purba, NIM 14S21041. Saya Febrio Chandra Silaen, NIM 14S21044. Baiklah, kami akan mulai membahasnya. Yang dimulai dari nomor 1. Udah muncul, Wih? Udah. Nomor 1 yaitu tuliskan lambang unsur-unsur berikut: pera, argon, arsen, raksa, mangan, timbal, platina, antimoni, timah, titania, tungsten, wolfram, kobalt, arsen, zirkon, selenium. Yang saya dapat yaitu pera, lambang unsurnya itu Ag, argon Ar, arsen As, raksa Hg, mangan Mn, timbal Pb, platina Pt, antimoni Sb, timah Sn, titanium Ti. Di sini yang dari soalnya dibuat titania. Titania itu sebenarnya itu senyawa, bukan mineral, bukan unsur. Jadi mungkin tuh kayaknya ditanya itu titanium. Terus tungsten itu W, wolfram W, kobalt Co, zirconium Zr, selenium Se. Ada tanggapan? Udah jelas. Udah jelas sih. Lanjut, Di. Oke, nomor 2. Tuliskan nama unsur berikut dalam bahasa aslinya dan bahasa Indonesia. Ag, Au, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Hg, Na, Ne, P, Pb, Si, Sn, W, Xe, dan Zn. Jawaban yang saya dapat yaitu Ag, bahasa aslinya argentum, bahasa Indonesianya perak. Au, bahasa aslinya aurum, bahasa Indonesianya emas. Bi, aslinya bismut, bahasa Indonesianya juga bismut. Ca, bahasa aslinya kalsium, bahasa Indonesia kalsium. Cd, bahasa aslinya kadmium, bahasa Indonesianya kadmium. Co, bahasa aslinya kobalt, bahasa Indonesianya kobalt juga. Cr, bahasa aslinya kromium, bahasa Indonesianya krom. Hg, bahasa aslinya hidrargyrum, bahasa Indonesianya raksa. Na, bahasa aslinya sodium, bahasa Indonesianya natrium. Neon, Ne, bahasa aslinya neon, bahasa Indonesianya neon. P, bahasa aslinya fosforus, bahasa Indonesianya fosforus. Pb, bahasa aslinya plumbum, bahasa Indonesianya timbal. Si, bahasa aslinya silikon, bahasa Indonesianya silikon. Sn, bahasa aslinya stanum, bahasa Indonesianya timah. W, bahasa aslinya tungsten, bahasa Indonesianya wolfram. Xe, bahasa aslinya xenon, bahasa Indonesianya xenon. Zn, bahasa aslinya zinc, bahasa Indonesianya seng. Ada tanggapan? Enggak, lanjut. Oke, nomor 3. Tuliskan rumus kimia yang benar dari senyawa kalium dihidrogen fosfat, karbon disulfida, tetrametilsilan, dan diboran. Jawaban yang saya dapat yaitu kalium dihidrogen fosfat itu rumus kimianya itu KH2PO4. Kalau karbon disulfida rumus kimianya CS2 atau disebut juga dengan ditiokarbonat anhidrida. Tetrametilsilan rumus kimianya C4H12Si. Diboran rumus kimianya B2H6.
Ada tanggapan? Lanjut, Pi. Lanjut. Oke, nomor 4. Jelaskan perbedaan antara golongan dan periode dalam tabel periodik. Periode adalah baris mendatar pada tabel. Unsur-unsur di satu periode memiliki jumlah kulit yang sama untuk menyimpan elektron. Golongan adalah kolom tegak pada tabel. Unsur-unsur di satu golongan memiliki jumlah elektron valensi yang sama dan memiliki sifat kimia yang serupa. Periode terdiri atas periode 1 sampai periode ke-7. Sedangkan golongan terdiri atas golongan 1A sampai golongan 8A dan golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Ada tanggapan? Enggak, udah jelas. Lanjut, Pi. Oke. 5. Golongkan unsur-unsur golongan 5A sebagai logam, bukan logam atau semilogam. Demikian pula untuk unsur-unsur pada periode ketiga dan periode keempat. Untuk golongan 5A yang logam yaitu bismut, non-logam nitrogen dan fosforus, semilogam arsen atau arsen dan antimon. Kalau untuk periode ketiga, yang logam yaitu natrium, magnesium, dan aluminium. Non-logam, klorin, belerang, fosforus, dan argon. Dan semilogam yaitu silikon. Untuk periode keempat, yang logam yaitu kalium, kalsium, skandium, gallium, besi, tembaga, nikel, titanium, vanadium, krom, mangan, kobalt, dan seng. Untuk non-logam yaitu selenium, bromium, dan kripton. Dan semilogam yaitu germanium dan arsen. Sekian, ada tanggapan? Enggak, Pi. Lanjut, Pi. Udah siap. Baiklah, Soal selanjutnya. Dengan hormat. Saya dan nama teman. Oke. Oke, Ki. Udah, Udah. teman. Oke. Saya akan lanjutkan mulai dari nomor 6 sampai nomor 10. 6. Tuliskan rumus kimia untuk senyawa berikut. Yang pertama, natrium bromida, rumus kimianya Na positif. Yang kedua, belerang trioksida, rumus kimianya SO3. Untuk tembaga 2 sulfida, CuS. Untuk fosfor pentoksida, P4O10. Untuk 4H10 untuk kalsium hidroksi CaO2 2 kali, OH 2 kali untuk karbon monoksida, CO untuk silikon dioksida, SiO2 untuk raksa oksida, HgO untuk asam fosfat, H3PO4. Nomor 7, tuliskan nama senyawa-senyawa berikut. H2O yaitu air, BeO yaitu berilium oksida, SiO2 silikon dioksida, Mg3N2 magnesium nitrida, HCl asam klorida, untuk NH natrium hidrida, untuk BaOH 2 kali yaitu barium hidroksida, untuk Al2O3 yaitu aluminium oksida, untuk PbS yaitu timbal sulfida. Yang berikut H2SO4 yaitu asam sulfat, ZNS yaitu seng sulfida. Yang berikut NaOH yaitu natrium hidroksida, untuk 3COOH yaitu asam setat, dan yang untuk Na2CO3 natrium bikarbonat, dan yang terakhir yaitu HNO3 nama senyawanya yaitu asam nitrat. Untuk nomor 6 dan 7 ada saran atau pertanyaan?
Lanjut, Gung. Udah Lanjut, jelas. Gung. Udah jelas. Kemudian nomor 8, tunjukkan hubungan antara rumus dan komposisi dalam peran massa dari senyawa berikut. Bagian A, air adalah 11,1% massa hidrogen. Untuk yang A, diketahui yaitu air, H2O. Diketahui hidrogennya 11,1%. Berarti O itu yaitu 88,9%. Re sama dengan persen hidrogen per airnya H, yaitu sama dengan persen O per air A. Persen H 11,1 per air H yaitu 1 sama dengan 88,9 per air O yaitu 16. Yaitu hasilnya yaitu 11,1 sama dengan 5,55. Yaitu berbanding RE-nya berbanding 2:1. Untuk bagian pertanyaan B, sukrosa yaitu C12H H22O11 adalah 42,1% karbon, 6,4% hidrogen, dan 51,5% oksigen. B, untuk REC-nya persen RC per ARC banding persen H per ARH banding persen H per ARO. Diketahui dalam soal persen C-nya yaitu 42,1 per airnya, ARC yaitu 12 berbanding dengan persen H 6,4% per ARH yaitu 1 banding 51,5 per ARO yaitu 16. Hingga hasilnya 3,5 berbanding 6,4 berbanding 3,2 sehingga C-nya 1, H2 dan O-nya 1 sehingga berbanding 1:2:1. Kemudian untuk nomor 9, sembangkan ungkapan reaksi berikut menjadi persamaan kimia lengkap dengan wujudnya. Anggap rumus kimia, reaksi dan hasil reaksi penulisannya besar. Untuk yang A yaitu Fe2O3 ditambah CO menghasilkan CO2 ditambah H2O. Persamaan ini tidak dapat disetarakan karena ruas kanan atau hasil dari pembakaran yang sebelah kanan tidak terdapat Fe, sehingga hasil penyetarannya yaitu Fe2O3 ditambah 2CO sama dengan CO2 ditambah H2O. Bagian B-nya H2SO4 ditambah Ca menghasilkan CaSO4 ditambah H2. Penyertaannya tetap yaitu H2SO4 ditambah Ca menghasilkan CaSO4 ditambah H2. Bagian C-nya PCl3 ditambah 4H2O menghasilkan 5HCl ditambah H3PO4. Hasilnya PCl3 ditambah 4H2O menghasilkan 5HCl ditambah H3PO4. Bagian D, PbNO3 2 kali menghasilkan PbO
ditambah 2 NO3 ditambah setengah O3. Menghasilkan 2 PB NO3 2 kali menghasilkan 2 PbO ditambah 4 NO3 ditambah O2. Untuk bagian E, PCl3 ditambah 4 H2O menghasilkan H3PO4 ditambah 5 HCl. Menghasilkan PCl3 ditambah 4 H2O menghasilkan H3PO4 ditambah 5 HCl. Bagian F, 3CO4 ditambah 8 HNO3 menghasilkan 3CuNO3 2 kali ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Hasil penyeratannya yaitu 3Cu ditambah 8 HNO3 menghasilkan 3CuNO3 2 kali ditambah 2 NO ditambah 4 H2O. Kemudian nomor 10, ubah setiap pernyataan berikut ke dalam persamaan kimia. Untuk bagian A, jika dipanaskan raksa 2 oksida membentuk raksa dan gas oksigen, yaitu hasil pemanasan HGO menghasilkan Hg ditambah setengah O2. Untuk bagian B, amonia terurai pada pemanasan menjadi hidrogen dan nitrogen. Persamaan kimianya yaitu NH3 terurai menjadi 3/2H2 ditambah setengah N2. Untuk bagian C, litium hidrida dan air bereaksi membentuk litium hidroksida dan gas hidrogen, yaitu persamaan kimianya LiH dibakar dengan air yaitu H2O menghasilkan LiOH ditambah H2. Bagian D, magnesium oksida bereaksi dengan hidrogen klorida membentuk air dan magnesium klorida. Persamaan kimianya yaitu MgO bereaksi dengan 2HCl menghasilkan H2O dan MgCl2. Gung, mau nanya dong, Gung. Itu yang bagian Oh, silakan, E-nya Bang. apa ya? Gak jelas tadi, Gung. Bagian C, Gung. Bagian C. Ini. Nomor 10. Iya. Silakan. Febrio. Enggak, Gung. Aku soalnya tadi gak kedengaran tadi suaranya apa itu? Gak kelihatan. Oh, yang ini. Ya, C. Baca ulang. Iya. Oh iya. Untuk bagian C itu litium hidrida dan bereaksi dengan air membentuk litium hidroksida dan gas hidrogen. LiH bereaksi dengan air yaitu H2O akan menghasilkan LiOH plus H2. Oke, Gung. Terima Sudah kasih, jelas? Gung. Oke. Baru Ada lagi? itu ya, mau memperbaiki sih yang B-nya. Kan itu ada pernya. Lebih bagus sih kalau pernya itu dikalikan aja. Jadi 2NH3 diuraikan menjadi 3H2 ditambah N2-nya itu ya. Oh, Biar lebih iya bagus gitu. penulisannya. Tadi aku Oke, tapi Oh, selebihnya iya. jelas kok. Oke. Nanti saya makasih, Gung. perbaiki, teman. Oke. Saya stop screen ya. Stop share. Oke, Gung. Oke. Saya lanjutkan untuk nomor berikutnya.
Oke, saya lanjutkan ya teman. Oke, teman. Oke, teman. Oke, soal Kok jadi yang kuat? halo halo. Kedengaran suaraku teman? Kedengaran dong, teman. Oke, soal yang nomor 11. Larutan barium hidroksida bereaksi dengan larutan asam sulfat membentuk endapan putih dan larutan netral. Tuliskan persamaan kimianya. BaOH 2 kali ditambah H2SO4 berarti kita setarakan menjadi BaSO4 plus 2H2O. Nomor 12, tembaga 2 sulfida warna hitam dan berupa padatan yang sukar larut. Senyawa tersebut diperoleh dari reaksi antara tembaga 2 sulfat dengan sodium sulfide. Tuliskan persamaan kimianya. Tembaga 2 sulfat adalah CuSO4. Natrium sulfida Na2X. Reaksi dalam ion CuSO4 menjadi Cu2 positif plus SO4 2 negatif. Disetarakan menjadi Na2X menjadi 2 Na positif plus S2 min. Na positif akan bereaksi dengan SO4 2 min. Cu2 2 plus akan bereaksi dengan S2 plus. Reaksi keseluruhannya CuSO4 plus Na2X diserahkan menjadi CuS plus Na2SO4. Soal nomor 13, gas hidrogen dilewatkan ke dalam Fe2O3 pada 400 derajat Celcius. Uap air terbentuk bersama-sama dengan endapan warna hitam, yaitu satu senyawa yang tersusun atas 72,3% massa Fe dan 27,7% massa O. Tuliskan persamaan kimianya. Persamaan kimia nomor 13, Fe2O3 plus H2O disetarakan menjadi 2 FeOH2 kali plus 2 OH. Selanjutnya nomor 14, padatan logam kalium bereaksi dengan air menghasilkan suatu larutan kalium hidroksida disertai pengelepasan gas hidrogen. Tuliskan persamaan kimianya. 2K plus 2H2O disetarakan menjadi 2KOH plus H2G. Disarakannya itu berarti kita harus samakan dengan koefisiennya. Nomor 15, tuliskan persamaan kimia setara untuk reaksi ozon dan gas nitrogen monoksida menjadi gas nitrogen dioksida dan gas oksigen dan gas oksigen. Berarti reaksi kimianya O3 plus NO disetarakan menjadi NO2 plus O2. Apakah sudah jelas, teman? Jelas, teman. Oke, saya Izin ngasih tanggapan. Oke. Yang mana, Pi? Itu Nomor berapa? yang ini masalah penulisan sih. Yang nomor 13 itu Fe, E-nya seharusnya huruf kecil. Yang Fe ini. Iya, baru yang H2. O itu bukan O itu, kayaknya itu 0 itu. Yang H2 kebot itu. Tambah H2. Iya, itu seharusnya O bukan 0. Bukan dong. Huruf besar ya. Baru yang Fe itu E-nya huruf kecil nanti ya. Oke. E-nya. Oke, ya gitu. Oke. Udah. Ada kan lagi? Ada lagi, teman? Udah jelas, Oke, udah udah jelas. pas. Oke. Saya stop share. Lanjut ya. Iya, mantul sebentar. Iya, Joy. Semangat, Joy. Aku kayaknya ngelek loh, weh. Nah, udah nampak. Belum, Joy. Serius ya. Kau jangan begitu. Kan ngelek aku. Ya, belum, Joy, Iya. belum. Aku Tunggu ngelek. nggak mau bohong. Belum ada, Joy. Ngelek loh, weh. Bentar. Udah. Udah. Udah, Bang Joy. Udah, Joy. Tunggu ya bentar, tunggu bentar. Ngajak gelut nih jadinya. Oke. Ada. Lanjut nomor 16. Soalnya larutan amonium klorida
dan barium hidrosida dipanaskan dan campuran tersebut bereaksi, yang ditunjukkan oleh adanya gas yang keluar dari campuran itu. Tuliskan persamaan setara untuk reaksi tersebut dan tunjukkan bahwa reaksi tersebut dipanaskan. Jadi amonium klorida itu NH4Cl dan barium hidrosida itu BaOH 2 kali. Jadi inilah reaksinya, NH4Cl solid ditambah BaOH 2 kali akuit menghasilkan BaCl 2 kali akuit ditambah 2H2O liquid ditambah 2NH3 gas. Jadi yang menunjukkan itu reaksi dipanaskan biasanya akan terjadi perubahan entalpi dan perubahan wujud senyawa. Di mana yang ini solid, awalnya solid padat. Jadi setelah bereaksi dan dipanaskan akan menghasilkan gas, liquid atau akuit. Jadi ada bentuk senyawa baru. Ada pertanyaan? Jelaskannya kan, oke. Untuk nomor Jelas, 17, golongkan tiap persamaan berikut sebagai reaksi penggabungan, reaksi penguraian, reaksi pergantian, atau reaksi pertukaran. Reaksi pergantian atau reaksi pertukaran itu sama. Yang A, Cl2O7 gas ditambah H2O liquid akan menghasilkan 2HClO4 akuit. Ini reaksi penggabungan atau reaksi pembentukan. Untuk yang B, BR2 ditambah H2O menghasilkan HBr ditambah HBrO. Ini pergantian. Jadi kalau untuk yang pergantian ini bentuk atau rumusnya itu ini senyawa A ditambah senyawa B akan menghasilkan senyawa senyawa A ditambah senyawa HBC misalnya ini kan udah bentuk penggabungan juga ini. Senyawa A ditambah senyawa HBC akan ini menghasilkan ini AB ditambah AC gitu. Jadi itulah mengapa ini pergantian. Begitu juga untuk yang C. 2K ditambah H2O akan menghasilkan 2KOH ditambah H2. A ditambah BC akan menghasilkan AB ditambah AC. Jadi ini pergantian, termasuk pergantian juga. Untuk yang D, MgCO3 diuraikan akan menjadi MgO ditambah CO2. Jadi ini penguraian. Udah jelaskan, berlanjut. Untuk nomor 18, golongkan tiap persamaan berikut sebagai reaksi penggabungan, reaksi penguraian, reaksi pergantian, atau reaksi pertukaran. Ini sama juga. Jadi yang untuk A, Fe2O3 ditambah 3H2 akan menghasilkan 2Fe ditambah 3H2O. Ini pergantian. Ini pergantian, ini kan udah senyawa gabungan Fe2O3. Jadi ini ditambahkan senyawa baru akan membentukkan ini. Jadi ini pergantian atau pertukaran. Untuk yang B, 2H2O2 ini diuraikan akan menjadi 2H2O ditambah O2. Ini penguraian. 2H2O-nya diuraikan menjadi 2H2O ditambah O2. Untuk yang C, Xe ditambah 2F2 akan menghasilkan XeF4. Ini pertukaran atau ini pembentukan atau penggabungan Ini pembentukan atau penggabungan. Dua unsur direaksikan akan membentuk senyawa. Baru yang D, 2NaI ditambah Br2 akan menghasilkan 2NaBr ditambah I2. Ini pergantian juga. Untuk yang E, NH4 HSO4 ini diuraikan menjadi NH3 ditambah H2SO4. Ini termasuk penguraian, suatu senyawa diuraikan menjadi beberapa unsur dan senyawa. Untuk yang ini jelas, untuk yang dua soal ini. Jelas, Joy. Oke. Jelas. Untuk nomor 19, larutan kalium karbonat bereaksi dengan asam hidrobromida cair
akan menghasilkan larutan kalium bromida, karbon dioksida, dan air. Tuliskan persamaan molekul dan persamaan ion bersih untuk reaksi tersebut. Inilah reaksinya. Kalium karbonat, K2CO3 ditambah asam hidrobromida 2HBr akan menghasilkan 2 KBr ditambah CO2, karbon dioksida ditambah H2O air. Jadi untuk persamaan ion bersihnya itu ini. K2CO3 ini bisa diuraikan kalau ionnya itu 2K positif ditambah CO2 negatif. Itu penguraian untuk K2CO3, baru ditambah 2HBr ini diuraikan juga ionnya menjadi 2H positif ditambah 2Br negatif. Baru akan menghasilkan ini 2 KBr ini pun diuraikan ionnya, yaitu 2K positif ditambah 2Br negatif. Baru CO2-nya tetap, H2O-nya pun nggak usah diuraikan. Baru di sini yang sama, ada 2K positif, 2Br negatif itu sama, kiri dan kanan, mungkin bisa dimatikan. Jadi hasilnya itu CO3, 2 negatif ditambah 2H positif, menghasilkan CO2 ditambah H2O. Inilah persamaan untuk ion bersihnya. Ada pertanyaan, teman-teman? Enggak ada, Joy. Oke, Enggak ada. terima kasih. Stop share. Lanjut. Bentar, Ya, Febrio katanya ngelek. Itu lagi ngelek jaringannya. Aku pun ngelek loh. Mudah-mudahan ini hasil recordingnya bagus. Tapi jelas ya kan, Wei, yang ku bilangin. Jelas deh. Jelas. Oke. Mana si Febrio dulu? Aduh. Aku Dan giliran kah? Iya. Iya, Le. Oke, aku nomor terakhir. Tunggu dulu, belum nampak kok. Belum? Udah. Oke, guys. Saya akan bacakan nomor 20. Tuliskan persamaan molekuler dan persamaan ion bersih untuk reaksi besi 2, sulfida padat dan asam hidroklorida. Saya akan membaca jawabannya. Berikut jawaban yang saya ambil. FeS tambah 2HCl persamaan ion bersih atau persamaan molekuler dan persamaan ion bersih adalah FeCl 2 tambah H2S. Terus FeS tambah 2H plus tambah 2HCl persamaannya adalah FeCl2 tambah S2. Terus FeS tambah 2Cl persamaannya adalah FeCl2 tambah S2. Terus nomor 21, apakah ada pertanyaan untuk nomor 20 atau pendapat atau ada kesalahan yang saya bikin? Teman-teman. Enggak. Lanjut, Enggak ada, guys. enggak ada. Thank you. Oke. Saya akan lanjut ke nomor 21. Tuliskan persamaan molekuler dan persamaan ion bersih untuk reaksi barium karbonat padat dan asam bromida. Jawab. BaCO3 tambah HBr persamaannya adalah BaBr tambah CO2 tambah H2O. Terus BaCO3 tambah plus tambah persamaannya adalah
BA plus tambah CO2 tambah H2O. Terus BaCO3 tambah plus persamaannya adalah Ba plus tambah CO2 tambah H2O. Untuk nomor 21, apakah ada pertanyaan atau pendapat teman-teman sekalian? Udah jelas. Jelas, Pep. Oke, oke gitu. Nomor 22 adalah jawab soalnya adalah lengkapi dan sertakan setiap persamaan lengkapi dan setarakan setiap persamaan dan tuliskan persamaan lainnya. Aduh. A sama dengan NaOH tambah HNO3, persamaannya adalah NaNO3 tambah H2O. Selanjutnya NaOH tambah H3 plus tambah 3NO, persamaannya adalah Na3 plus tambah H2O. Selanjutnya NaOH tambah H3 plus, persamaannya adalah Na3 plus tambah H2O. Terus selanjutnya di slide B, 2Cl tambah BaOH2, persamaannya adalah BaCl2 tambah 2H2O. Terus selanjutnya 2HCl tambah 2OH, persamaannya adalah 2Cl tambah 2H2O. Selanjutnya 2Cl tambah 2OH, persamaannya adalah 2Cl tambah 2H2O. Apakah ada pertanyaan untuk nomor 22, teman-teman? Atau ada pendapat yang kurang jelas? Mungkin itu menghasilkan. Enggak apa-apa. Bacanya menghasilkan. Iya, seharusnya terapan itu menghasilkan, bukan persamaan. Oke. Thank you. Aku salah. Oke. Saya baca ulang ya. Hmm. Ini akan menghasilkan. Soalnya ini Anda- kurang jelas tadi. Itu bisa juga dibaca dengan disetarakan kan? Bisa. Enggak, beda disetarakan. Beda Disetarakan itu disetarakan dan jaringan koefisien. Disetarakan Penyetar itu kan koefisien. apa? Bentar weh. Lek jaringanku bentar dulu. Weh. Koefisien penyerataan kiri kanan. Makanya tadi kau pun bacanya akan disetarakan. Pengen komen sih tadi. Lanjut. Rewing tadi. Oke. Si Febri lagi ada Oke. katanya. Udah bisa, Pep. Melihat dia ya. Terima kasih sekali kalau online kayak gini. Kata si Febri dia Sampai nggak nomor 23, Joy. tunggu dulu. Baik aja katanya. Oke, bacakan apanya yang lanjut nomor 23. Iya, bisa kan baju. Joy, enggak apa-apa, dibaca aja, Joy. Stop sharekan lah.
Bentar ya. Lagi nge-record pula ini, nanti terbuka WA. Tunggu bentar ya. Lagi nge-record ini, Cok. Kayak mana ini? Terbuka nanti WA. Bentar ya. Ya, tahu pula WA apa nih. Sudah apa nampak nih? Bentar yang nge-like kado. Nge-like kado sama. Nge-like WA aku. Belum nampak Joy. Bentar. Aduh. Udah apa nampak nih? Udah nampak kan? Tunggu bentar ya. Udah nampak gak? Udah Joy. Masih WA aja. Masih WA. Iya kan, masih saya tunggu bentar. Aduh. Aku kurang ngerti nih menjelaskan, tunggu. Aku coba. Gak bisa diperbesar kah ini? Oh, Bisa Joy, coba buat lagi Joy. udah. Ada. Aduh. Oh, ya. Untuk soal nomor 23, reaksi berikut terjadi dalam larutan. Lengkapi dan setarakan persamaan molekular menggunakan lembing fasa. Kemudian tuliskan persamaan ion bersihnya. Aku kurang ngerti sebenarnya 23, mungkin akan lebih jelas kalau si jelas ya suara aku. Jelas Joy, jelas. Jelas Joy. Lanjut aja Joy. Tinggal nomor 23. Ya. Biar aku buka soalnya. Soalnya ini kurang jelas kutnya. Yang pertama untuk yang A, CAS ditambah HBr. Ini akan menghasilkan CaBr2 ditambah H2S. Jadi ini disetarakan. Makanya ini 2HBr baru ditambah CaBr2 ditambah H2S. Di sini setarakan hanya 2 baru. Untuk persamaan ion untuk persamaan ion bersihnya itu CaS-nya diuraikan ionnya menjadi Ca2 positif ditambah S2 negatif, baru 2HBr-nya juga diuraikan jadi 2H positif tambah 2Br negatif, baru ini yang bereaksi H2S. Ya, S2 negatifnya bereaksi sama H2H positifnya, makanya terbentuk H2S, baru Ca2 positifnya akan bereaksi dengan 2Br negatifnya, dan terbentuk CaBr2. Untuk yang B, K2SO4 ditambah H2SO4. Ini akan menghasilkan K2SO4 ditambah H2SO3. Apakah ini udah reaksi? Udah setara? Tunggu kita
Satu. Sekarang. Baru inilah diuraikan K2SO3-nya diuraikan menjadi kurang jelas. 2K tambah 2SO3 2 negatif, 2K positif dan SO3 2 negatif. Baru H2SO4-nya diuraikan 2H positif baru SO4 2 negatif. Baru ini SO3 2 negatif akan terikat dengan 2H positif membentuk H2SO3, baru K2K positif akan berikatan dengan SO4 2 negatif membentuk K2SO4. Baru yang C-nya BaCO3 ditambah HNO3. Ini akan menghasilkan BaNO3 ditambah HCO3 negatif. Ini BaCO3 kayak sama yang A sama B-nya ini diuraikan ionnya Ba positif tambah CO3 negatif, baru HNO3-nya H positif tambah NO3 negatif, baru yang berikatan itu positif sama negatif. Ini CO3 ini Ba positif ini akan berikatan sama NO3 negatif, maka ini membentuk ini BaNO3, baru CO3 negatif akan berikatan dengan H positif membentuk HCO3. Baru untuk yang ini, untuk yang D, MgCO3 ditambah HNO2. Ini akan menghasilkan, kalau direaksikan akan menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah CO2 ditambah H2O. Baru ini mungkin CO2 ditambah H2 ini apa nih reaksinya, baru ini diuraikan juga kayak yang tadi juga sih. MgCO3 ini kalau diuraikan jadi Mg2 positif dan CO3 2 negatif, baru HNO3-nya diuraikan 2H positif dan NO3 negatif, baru direaksikan yang positif dan negatifnya. Mungkin sekian sih yang bisa aku jelaskan. Ada pertanyaan nggak jelas ya kan? Udah, Joy. Ada tambahan, Pep? Ada tambahan, Pep? Nggak ada? Udah pasti yang aku baca tadi kan? Ya, kenapa Joy? Nggak ada tambahan lagi kan? Ada Joy. Ada? Apa? Ada. Mantap Joy. Astaga. Oke. Oh, dan Joy. terima kasih udah menggantikanku tadi Joy. Tadi sempat jaringan gak stabil. Oke. Tutupi. Baiklah, sekian dari pembahasan kelompok 5 tentang tugas 2. Sekian dan terima kasih. Semoga membantu buat yang nonton. Jangan lupa Like, subscribe ya comment, and guys. subscribe. Hewe ini dipencet Banyak-banyaknya. dipencet Biar ini enggak mana? ketinggalan video kami. Dengar dulu aku ini dipencet mana untuk memberhentikan stop recording. Ini, oke.